Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan menjelaskan bagaimana kita menguasai vocabulary itu tak mesti harus menghafalnya. Ada beberapa tip atau trik bagaimana kita harus memasterinya, menguasainya. Yang pertama, seperti Kanda Guru Fahmi bilang, beliaulah idiom boy Indonesia. Setiap daerah sekeliling kita harus kita kuasai dulu. Yang pertama, buku, books, mobile phone, HP, spoon, kaca, sendok, watcher, air, dan sebagainya vocabulary yang mudah yang di sekeliling kita. Tapi saya dapat ini dari guru saya juga. Nama beliau adalah Agus. Sekarang beliau di Belabuh sekarang. Yang lagi heboh sekarang adalah tentang siapa? Habib Rizik, tentang Ahok, tentang sebagainya di Indonesia ini. Ambil sedikit statement dalam bahasa Indonesia, maka translate-lah dalam bahasa Inggris. Translate-kan menggunakan kamus. Satu kata, satu kata. Contoh, disadvantages, kemudaratan. Contoh, victim, korban. Contoh, fire, kebakaran. Jadi dengan begitu tak kita sangka-sangka dengan kita mengartikan satu demi satu, satu bagi satu, satu demi satu, itu vocabulary, itu kosakata, maka kita bisa memasterinya semua kosakata. Itulah tip yang mudah. Satu paragraf bisa kita berapa? Satu paragraf itulah kita bilang lah 50 vocabulary yang paling sedikit. Kita sudah ada di kepala 50 vocabulary. Satu paragraf. Itu saya dapatkan metode tersebut dari Kanda Guru saya, Agus. Beliau lah guru bahasa Inggris saya. Dengan begitu, kita bisa yang sekarang terjadi apa misalnya tentang banjir. Tentang banjir bagaimana? Ambil satu paragraf kita artikan. Mudah. Dengan mudah kita bisa menguasai vocab. Tak mesti kita menghafalnya. Karena yang kita sukai topik atau motion yang lagi hot di Indonesia sekarang. Yang kedua, watching movie is important. Menonton TV atau film dari Amerika itu sangat-sangat bisa mendongkrak kita, bisa mengimprove kita, dan bisa meningkatkan kita. Contoh, fokus pada belajar bahasa Inggris itu, take-nya bahasa Inggris. Day by day, weeks by week, month by month, every single day, every single night. Ketika belajar bahasa Inggris, menggunakan take bahasa Inggris, maka kita fokus pada take, mesti diulang again and again. Diulang-ulang again and again berkali-kali, maka kita pasti akan terekam di kepala. Setelah itu baru kita ulang. Contoh, let's get out of here. Do you know who is speaking to? Diulang-ulang. Do you know who is speaking to? Kamu tahu dengan siapa kau berbicara? Let's get out of here. You know what, man? You know what? Understand me, please? Ingat dari saya, kata guru saya, PhD, alumni Oxford, ya, beliau bilang alumni Michigan di Amerika Serikat. Beliau mengatakan, saya langsung bertanya jawab mama beliau, seperti yang Kanda Guru Fahmi bilang tadi, kita jangan pernah takut dan malu belajar bahasa asing, karena itu bukan bahasa kita. Tapi malulah kita tak bisa bahasa sendiri. Contoh, saya kurang bisa bahasa Indonesia, tapi saya bisa bahasa Aceh. Yang kedua, wajar kita tak bisa bahasa mereka dan salah-salah ketika kita berbicara, dikarenakan itu bahasa mereka, bukan bahasa kita. Yang alangkah memalunya, kita nggak bisa bahasa sendiri dan malu berbahasa sendiri. Yang ketiga, belajarlah bahasa Inggris itu dalam termudah. Contoh American accent, itu mudah. Dan masalah grammar, apabila kita sudah bisa ngomong, grammar masuk sendiri. Itu menurut saya dan menurut para ahli dunia. Contoh, yesterday I go to Sabang. Kemarin saya pergi ke Sabang. Menurut ilmu grammar itu salah. Yesterday I went to Sabang. Yang betulnya. Tapi orang mengerti, understanding each other very important nowadays. Mengerti satu sama lain itu sangat penting di era ini, di hari ini, di kalangkah ini, di era ini. From this day to the end, not only people but also animal can speak English. Dari sekarang, dari detik ini sampai kiamat dunia,
Tidak hanya manusia tapi juga semua orang bisa berbahasa Inggris. Animal can speak English. Tapi apabila ada kawan-kawan yang mau kemari HPI English Club, itu saya berinisiatif untuk membantu kawan-kawan yang masih kurang bahasa Inggris, dan saya juga masih kurang dan lapar dan lemah. Jadi saya masih belajar dengan Kanda Guru Fahmi Master Idiom Indonesia. Ketika saya mendapatkan kata-kata baru dari idiom, maka saya berkonsul kepada beliau. Jadi beliau mengklarifikasikannya dan memperbaikinya. Yang mana yang baru, yang mana yang lama, yang mana yang harus kita perbaiki, dan yang mana yang harus kita hafal. Yang salah, HPI English Club tidak mengajarkan idiom, tapi HPI English Club mengajarkan bagaimana berbicara bahasa Inggris. We are here learn together, never understand each other, never spitting out on each other, never mocking each other. Kita di sini belajar bersama, tak pernah merendahkan, underestimate each other, satu sama lain, spitting down each other, merendahkan satu sama lain, mocking each other, mengejek satu sama lain. Nah, jadi disinilah kita berkarya dan belajar. Sekian dari saya. Terima kasih.